Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Snakonita dengan NIM 72114199192 dari Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sumber daya komputasi dan komunikasi. Perkembangan komputasi. Semua komputer untuk tujuan umum memiliki jenis-jenis komponen yang sama. Komputer-komputer yang lebih besar memiliki komponen yang lebih banyak dan lebih cepat daripada komputer mikro. Komputer-komputer besar yang menjalankan kebanyakan operasi komputer untuk sistem informasi tersentralisasi disebut komputer mainframe. Komputer mikro muncul ketika komputer digunakan oleh satu orang dan disebut komputer pribadi atau personal komputer atau PC. Dewasa ini, kekuatan komputer mikro telah berkembang dan tersambung dengan komputer-komputer lain melalui internet. Selanjutnya, peranti keras komputer. Yang pertama ada prosesor, yang disebut juga sebagai unit pemrosesan pusat atau Central Processing Unit atau CPU adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Yang kedua, memori. Pada dasarnya, data disimpan di sebuah komputer dalam dua cara, yaitu memori dan penyimpanan. Memori disebut juga ruang penyimpanan primer atau RAM. Memori di dalam sebuah komputer sangatlah cepat jika dibandingkan dengan mengakses data di sebuah alat penyimpanan seperti disk. Yang ketiga, ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan dibagi menjadi dua, yaitu ruang penyimpanan tetap dan ruang penyimpanan yang dapat dilepas. Peranti keras komputer yang selanjutnya adalah alat-alat input. Alat-alat input dibagi menjadi dua. Yang pertama, data yang diterima dari manusia, mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, bicara ke mikrofon, atau interaksi lain yang serupa. Yang kedua, data yang diterima dari mesin. Data yang diterima oleh suatu alat elektronik atau mekanis. Kejadian signifikan yang dapat dibaca dengan mesin terjadi ketika bisnis diharuskan untuk memasang barcode atau kode batang pada setiap produk yang dijual. Selanjutnya adalah alat-alat output. Dua alat output yang paling dikenal adalah layar komputer atau monitor dan printer. Evolusi utama alat input dan output adalah menuju ke arah multimedia, penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagai contoh, informasi dalam bentuk teks dapat diproyeksikan ke layar komputer dengan disertai oleh satu gambar atau video. Alat-alat komputasi pribadi. Komputasi pribadi telah lama dihubungkan dengan komputer mikro. Beberapa fitur yang membuat menarik khususnya bagi komputer pribadi adalah: 1. Usia baterai yang panjang, 2. Akses jaringan nirkabel, 3. Kemampuan untuk melakukan sinkronisasi file data dengan sumber daya komputer yang lain, yang terakhir layar tampilan yang kecil namun fungsional. Selanjutnya adalah macam-macam alat komputasi pribadi. Yang pertama, telepon seluler dengan pesan dan video yang interaktif. Perusahaan-perusahaan membuat telepon seluler populer seperti Samsung, Nokia, dan lain-lain telah membuat telepon yang menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambar berukuran kecil di layar tampilannya. Beberapa dapat menyimpan video-video pendek. Yang kedua, telepon seluler cerdas. Telepon seluler dianggap cerdas ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Keamanan komputasi. 3 aspek keamanan. Yang pertama, update sistem. Terdapat dua jenis perbaruan atau update yang penting bagi pengguna individu, yaitu update untuk sistem operasi dan untuk peranti lunak aplikasi. Mengupdate sistem operasi penting artinya bagi keamanan dan efisiensi. Yang kedua, virus. Virus adalah program-program kecil komputer yang menggandakan diri dengan memasukkan diri mereka ke dalam sumber daya komputer seperti program atau file. Virus dapat mengambil alih sumber daya komputer karena begitu banyak program atau file yang terinfeksi dan tidak dapat dipergunakan kembali. Namun, dapat diatasi dengan menginstal peranti lunak antivirus. Yang ketiga, spyware. Spyware adalah sebuah program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang seseorang kerjakan dengan sumber daya komputer yang dimiliki. Salah satu cara untuk mengetahui bahwa terdapat spyware pada komputer adalah dengan mendownload anti-spyware dan memeriksa komputer.
Selanjutnya, peranti lunak komputer. Terdapat dua jenis peranti lunak, yaitu peranti lunak sistem dan aplikasi. Yang pertama, peranti lunak sistem, atau yang disebut juga peranti lunak sistem operasi, menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Tugas-tugas ini berhubungan dengan peranti keras dan bukan dengan aplikasi yang dikerjakan oleh pengguna. Sistem operasi mengelola proses-proses komputer dan berfungsi sebagai suatu antarmuka yang menghubungkan pengguna, peranti lunak aplikasi, dan peranti keras. Contohnya adalah Windows XP. Yang kedua, peranti lunak aplikasi. Peranti lunak aplikasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, peranti lunak aplikasi siap pakai, peranti lunak aplikasi khusus, dan peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Peranti lunak aplikasi siap pakai maksudnya diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Yang dimaksud dengan peranti lunak aplikasi khusus adalah bisnis memiliki programmer yang menulis peranti lunak untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan yang dimaksud dengan peranti lunak yang ditulis oleh pengguna maksudnya adalah pengguna akhir membuat peranti lunak aplikasi dalam jumlah signifikan yang dapat digunakan dalam tugas-tugas pekerjaannya. Karakteristik aplikasi yang mudah digunakan. Yang pertama, dialog yang dipadu untuk mengarahkan pengguna sehubungan dengan data apa yang dibutuhkan, format data yang diminta, dan masalah-masalah lain yang serupa. Yang kedua, memberikan panduan kepada pengguna yang masih awam sekaligus pada waktu yang bersamaan memungkinkan lebih banyak pengguna yang mahir mengambil jalan singkat untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga, pola dan formulir-formulir isian. Yang keempat, bantuan yang sensitif pada konteks, dan yang terakhir, antarmuka berbentuk grafis dengan menggunakan simbol-simbol terstandarisasi. Komunikasi. Yang pertama, koneksi publik. Seseorang yang menggunakan sistem telepon tetap dapat memahami komunikasi bahkan ketika saluran tersebut memiliki suara statis atau suara berdengung. Sedangkan komputer membutuhkan koneksi yang sangat dapat diandalkan. Yang kedua, saluran pribadi. Komunikasi membutuhkan adanya satu koneksi dari satu titik ke titik yang lain. Saluran pribadi atau private line adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Yang ketiga, jaringan pribadi maya atau virtual private networks. Saluran pribadi mahal biasanya. Jaringan pribadi maya atau VPN menawarkan koneksi yang aman, cepat, dan murah. Jenis-jenis jaringan. Yang pertama, jaringan area lokal adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Media ini biasanya berupa kabel tembaga, nirkabel, atau media-media lainnya. Yang kedua, jaringan area metropolitan adalah satu jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Yang ketiga, jaringan area luas digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat lainnya ketika jaraknya melebihi batasan, namun telah digantikan oleh internet. Internet memberikan dampak yang lebih besar pada komunikasi berbasis komputer, dan internet telah memunculkan aplikasi khusus lainnya seperti intranet dan extranet. Intranet menggunakan protokol jaringan yang sama dengan internet, namun membatasi akses ke sumber daya komputer hanya pada beberapa orang yang terpilih di dalam organisasi. Sedangkan extranet adalah ketika intranet diperluas untuk mencakup pengguna-pengguna di luar perusahaan atau organisasi. Yang terakhir adalah konvergensi komputasi dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Voice over Internet Protocol adalah perlewatan komunikasi suara melalui internet laksana komunikasi digital. Setiap sinyal suara dapat digitalisasi dan dikirimkan melalui internet dan dimainkan kembali pada pengeras suara di tempat tujuannya. Jika komputer memiliki sebuah mikrofon dan pengeras suara, maka seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan perlengkapan yang sama di komputernya. Contohnya adalah Skype. Skype telah menyediakan peranti lunak gratis untuk komunikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.